lagi. Hari ini kita kembali belajar IPA, masih tentang konsep gerak. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, atau yang biasa kita sebut dengan GLB dan GLBB. Apa sih gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan itu? Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dapat dibedakan dengan ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri dari gerak lurus beraturan atau GLB. Yang pertama, GLB itu memiliki kecepatan yang tetap atau V konstan. Konstan ini artinya sama dengan tetap ya. Jadi di sini kecepatannya tidak berubah-ubah. Jadi sepanjang waktu kecepatannya selalu sama. Yang kedua, dia tidak memiliki percepatan. Nah, karena tadi kecepatannya selalu tetap, hal itu menandakan bahwa tidak ada percepatan pada GLB. Apa sih percepatan itu? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian, apa itu ciri-ciri GLBB? Ciri-ciri GLBB adalah memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Jadi kalau tadi GLB kecepatannya selalu tetap, kalau GLBB kecepatannya bisa berubah-ubah, bisa semakin cepat ataupun semakin lambat. Kemudian yang kedua, percepatannya tetap, percepatannya konstan. Artinya di sini benda yang GLBB memiliki percepatan yang nilainya selalu sama. Nah, karena ada percepatan ini tadi, sehingga kecepatannya dia berubah-ubah. Nah, sekarang ini penjelasannya. Bisa kita lihat di sini, gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan, benda tidak memiliki percepatan, sehingga kecepatan benda itu nilainya selalu sama atau konstan. Konstan ini sama saja artinya dengan sama ya. Nah, jadi kecepatannya tidak berubah, jadi sepanjang waktu selalu sama, tetap nilainya atau konstan. Yang mana secara sistematis bisa kita lihat, karena percepatannya tidak ada, maka A itu bernilai 0. A itu adalah kecepatan, dari bahasa Inggrisnya acceleration. Kemudian V-nya itu rumusnya seperti kelajuan dan kecepatan yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu V sama dengan S per T. Dengan V kelajuan, S-nya adalah jarak, T-nya waktu, dan A adalah percepatan. Kemudian kita lihat contohnya. Semua contohnya di sini itu adalah benda-benda yang bergerak dengan kelajuan atau kecepatan tetap. Jadi intinya, pada saat kamu lihat benda ini sepanjang waktu kecepatannya selalu sama, maka benda tersebut dikatakan sebagai benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB. Ya, seperti kamu lihat contoh 1, sepeda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Yang kedua, orang yang berjalan dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, kereta yang melaju dengan kecepatan tetap. Semuanya bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ini terjadi pada benda di mana benda tersebut memiliki percepatan sehingga kecepatannya berubah-ubah setiap waktu. Jadi kecepatannya berubah-ubah karena ada percepatan tadi ya. Persamaannya bisa kita lihat di sini ada 3 persamaan, yang mana dalam pengerjaannya nanti bisa dipilih salah satu sesuai dengan pertanyaan pada soal ya. Persamaan pertama ada VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Kemudian ada S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Yang terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2S. Jadi di sini ada VT dengan V0. VT itu adalah kecepatan pada saat T sekon, maksudnya adalah kecepatan akhir dari bendanya. Jadi sudah bergerak, kemudian beberapa sekon kemudian kecepatannya berapa? Itulah yang disebut dengan VT. Sedangkan V0 itu adalah kecepatan awal bendanya tadi. T-nya adalah waktu, A-nya adalah percepatan, dan S-nya adalah jarak atau perpindahan ya. Terus kok ada tanda plus minus? Nah, di sini karena kecepatannya berubah-ubah, benda pada GLBB kan bisa semakin cepat, bisa semakin lambat. Berarti positif itu menandakan bendanya pada soal bergerak semakin cepat. Sedangkan negatif berarti pada soal benda bergerak semakin lambat. Jadi dilihat soalnya,
Apabila pada soal benda bergerak semakin cepat, maka menggunakan tanda plus. Nih, apabila bendanya bergerak semakin lambat, berarti menggunakan tanda minus. Oke, kita lihat contohnya dulu. Yang pertama itu adalah bola yang jatuh bebas. Jadi pada saat bolanya jatuh, karena dia ditarik oleh gaya gravitasi bumi, bola yang jatuh ini akan bergerak semakin cepat. Ya, karena ditarik oleh gravitasi. Yang kedua, sepeda yang sedang melaju kemudian direm. Nah, sepeda ini ketika sedang melaju, kita rem, berarti kan gerakan sepedanya ini justru akan semakin lambat karena sepedanya direm. Maka disitulah terjadi GLBB-nya. Kemudian yang ketiga, mobil yang menuruni bukit. Ini seperti gambar. Yang di samping ini kita lihat ada sepeda yang menuruni bukit gitu ya, atau turunan. Ketika menuruni bukit, gerakan bendanya akan semakin cepat. Maka pada saat itu juga terjadi GLBB. Nah, sekarang kita bahas nih. Dari tadi ada percepatan. Apa sih sebenarnya percepatan ini? Nah, jadi percepatan ini sebenarnya adalah pertambahan atau pengurangan kecepatan setiap waktu. Nah, kalau pengurangan kecepatan ini kadang ada juga disebut dengan perlambatan. Tapi pada intinya tetap sama. Jadi percepatan ini bisa berupa pertambahan atau pengurangan. Nah, makanya ada tanda plus minus tadi. Berarti kalau dia percepatannya berupa pertambahan kecepatan berarti positif ya. Kalau percepatannya berupa pengurangan kecepatan atau kecepatannya berkurang berarti menggunakan tanda negatif. Nah, karena adanya percepatan ini tadilah, makanya kecepatan benda bisa berubah-ubah setiap waktunya. Oke, jadi percepatan, pertambahan atau pengurangan kecepatan tiap waktu yang nilainya selalu sama pada setiap benda. Contohnya misalkan ada sebuah mobil yang memiliki percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini tetap nih, segini aja percepatannya mobil tadi. Jadi setiap benda punya percepatan masing-masing ya. Kita anggap saja di sini sebuah mobil memiliki percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Artinya, mobil tadi akan bertambah kecepatannya sebesar 5 meter per sekon setiap 1 detik. Setiap 1 detik ya. Jadi setiap 1 detik dia nambah 5. Berarti kalau misalkan dia sudah bergerak selama 2 detik, berarti kecepatan mobilnya akan menjadi 10 meter per sekon. Begitu pula seterusnya. Jadi kalau sudah 10 detik ya nambahin. Berarti kalau sudah 10 detik maka kecepatan mobilnya jadi 50 meter per sekon. Gitu ya. Atau secara rumusan, percepatan bisa kita cari seperti ini. Yaitu T dikurang V0 per delta T. Yang mana T-nya adalah kecepatan akhir, kemudian V0 kecepatan awal, delta T perubahan waktu. Jadi perubahan waktunya dari awal ke akhir itu berapa? Nah, bisa dicari dengan rumus yang seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita mengamati GLB dan GLBB dengan menggunakan ticker timer dan tetesan oli. Pertama kita lihat ticker timer dulu. Jadi kita bisa mengamati gerakan suatu benda tadi apakah GLB atau GLBB dengan menggunakan ticker timer. Nah, cara membacanya ticker timer adalah lihat dari posisi F nih. Kita baca dari posisi F, di posisi F. Berarti bacanya dari kanan ke kiri, ya, kanan ke kiri. Untuk GLB pada ticker timer dan tetesan oli itu sama saja. Kenapa? Jadi titik-titik pada ticker timer dan tetesan oli ini menunjukkan kecepatan dari bendanya. Karena pada GLB kecepatan benda selalu sama, maka jarak titiknya juga akan selalu sama. Makanya bisa kita lihat ini sama saja ya. Nah, gerakannya titiknya selalu sama. Jadi kamu lihat ketika titiknya selalu sama, maka gerak benda itu pasti GLB. Oke. Kemudian kita masuk ke GLBB ticker timer. Ketika dia diperlambat, kita baca dari yang ada F-nya, ingat, dari kanan ke kiri, maka titiknya ini awalnya dia jauh-jauhan nih. Kemudian semakin lama semakin mendekat. Jadi gerakannya kalau titiknya awalnya menjauh kemudian mendekat, maka sudah kita ketahui bahwa gerakannya adalah GLBB diperlambat. Sebaliknya, kalau dia dipercepat, ingat baca dari tab, dari kanan ke kiri, kalau dia dipercepat, dia dekat dulu, baru menjauh. Jadi kalau dia dekat, kemudian menjauh, berarti dia dipercepat.
dipercepat. Ingat ya, GLBB diperlambat, jauh dulu kemudian mendekat titiknya. Kalau dipercepat, mendekat dulu baru menjauh. Begitu pula pada tetesan oli sama saja sebenarnya, hanya berbeda cara membacanya saja. Kalau tadi ticker timer kita baca dari kanan ke kiri, pada tetesan oli kita baca dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan, makanya di sini diperlambatnya dari kiri ke kanan tetap sama, jauh dulu kemudian dekat. Ya, tapi dari kanan ke kiri. Kalau yang ini ini dari kiri ke kanan. Kalau yang ini dari kanan ke kiri, jauh dekat. Jauh dekat. GLBB diperlambat. Sama dengan dipercepat. Kalau ini ingat baca dari kiri tetesan oli, dari dekat jauh. Ini sama, dekat jauh, ya. Jadi sama saja intinya pada GLBB diperlambat titiknya itu jauh dulu kemudian dekat, sedangkan dipercepat dekat dulu baru menjauh titiknya. Hanya saja ingat tadi cara membacanya. Saya ulangi lagi, ticker timer baca dari kanan ke kiri, sedangkan tetesan oli baca dari kiri ke kanan. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita masuk ke grafik GLB dan grafik GLBB. Grafiknya di sini akan ada dua jenis, yaitu grafik kecepatan atau V terhadap waktu dan grafik perpindahan atau S terhadap waktu. Grafik kecepatan V terhadap waktu pada GLB, V ya kecepatan. Ingat tadi, karena GLB kecepatannya konstan, makanya di sini bisa kita lihat V-nya ini garisnya lurus saja. Garisnya lurus saja. Tidak ada perubahan, tidak naik atau turun, karena kecepatannya selalu sama. Sedangkan pada grafik jarak, ini jaraknya, itu selalu naik. Kenapa? Kan ketika bergerak, jaraknya akan selalu bertambah ya. Makanya grafiknya juga naik. Ini untuk grafik GLB, diingat ya. Kemudian grafik GLBB, untuk kecepatan terhadap waktu, kalau dia dipercepat, grafiknya naik seperti ini. Naik ya. Kan semakin cepat. Nah, kalau dia diperlambat, grafiknya turun. Nih, karena dia semakin lambat kecepatannya. Sedangkan untuk grafik perpindahan jarak terhadap waktu, dia berupa kurva seperti ini. Nah, diingat ini gambar grafiknya untuk pelajaran kamu ke depannya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal untuk GLB dan GLBB. Ini saya beri satu-satu contoh soal dulu, nanti akan kita coba latihan untuk memperdalam. Kita lihat contoh pertama. Sebuah benda berpindah sejauh 100 meter dalam waktu 20 sekon. Jika benda bergerak lurus beraturan, hitunglah kecepatan benda tersebut. Sudah dituliskan di sini benda bergerak lurus beraturan, berarti bendanya GLB. Ya, maka kita gunakan rumus GLB untuk menghitung kecepatannya. Baik, sekarang kita bahas soalnya. Oke, kita akan bahas contoh soal nomor 1. Seperti biasa, jangan lupa kita tulis dulu apa saja yang telah diketahui pada soal. Nomor 1 diketahui bahwa bendanya berpindah sejauh 100 meter. Maka kita ketahui bahwa S-nya adalah 100 meter. Kemudian diketahui pula waktu 20 sekon, berarti T sebesar 20 sekon. Pertanyaannya, jika benda bergerak lurus beraturan, hitunglah kecepatan benda tersebut. Maka ditanyakan adalah kecepatan benda. Kecepatan bendanya berarti V. Nah, sekarang tinggal kita jawab. Di sini yang ditanyakan adalah V-nya, maka karena telah diberitahu bendanya bergerak lurus beraturan, maka kita menggunakan rumus V, yaitu V sama dengan S per T. Kita gunakan rumus ini, yaitu V perpindahan dibagi waktu. Maka tinggal kita masukkan yang telah kita ketahui, S-nya adalah 100 meter, T-nya adalah 20 sekon. Kita masukkan ke dalam S 100 meter dibagi T 20 sekon. Maka bisa kita dapatkan 100 dibagi 20, yaitu adalah 5 meter per sekon. Maka kecepatan benda pada soal nomor 1 adalah 5 meter per sekon. Sekarang kita bahas contoh soal nomor 2. Di sini sudah diketahui soalnya.
Rian mengendarai mobil dengan kecepatan mula-mula 15 meter per sekon. Kemudian dipercepat dengan kecepatan sebesar 2 meter per sekon. Oke. Setelah mengendarai selama 5 sekon, hitunglah kecepatan mobil Rian sekarang. Nah, di sini yang ditanya adalah kecepatan mobil Rian sekarang. Sudah diketahui ada kecepatan mula-mula, berarti ini yang V0 tadi. Dan kata kuncinya percepatan, yang menandakan gerakan benda ini adalah GLBB. Ya, ingat tadi percepatan berarti menandakan GLBB. Maka yang dicari adalah kecepatan akhir dari mobil Rian ini tadi berapa dengan menggunakan rumus GLBB. Sekarang kita bahas soalnya. Oke, sekarang kita lanjut, kita bahas contoh soal nomor 2. Kita lihat bersama apa saja yang diketahui. Dalam soal diketahui Rian mengendarai mobil dengan kecepatan mula-mula 15 meter per sekon. Maka diketahui kecepatan mula-mula. Kecepatan mula-mula adalah V0, nilainya 15 meter per sekon. Kemudian dipercepat dengan percepatan. Percepatan berarti A. Percepatannya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Dan Rian mengendarai mobil selama 5 sekon, berarti T-nya adalah 5 sekon. Pertanyaan dalam soal adalah hitunglah kecepatan mobil Rian sekarang. Karena sudah diketahui di sini punya percepatan yang merupakan kata kunci dari soal ini. Kalau benda memiliki percepatan maka dia pasti GLBB. Ya, maka kita kerjakan rumus ini mencari VT kecepatan akhir dengan menggunakan rumus GLBB. Sekarang kita jawab. Rumus yang saya berikan ada 3. Nah, berdasarkan yang diketahui, maka bisa kita kerjakan soal ini dengan menggunakan rumus, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kenapa saya pakai ditambah? Karena di sini percepatannya bernilai positif. Maka pada soal diketahui berarti Rian ini mengendarai mobil semakin cepat ya, karena bentuknya percepatannya positif. Dan juga tidak ada kata-kata seperti mobilnya direm. Nah, kalau mobilnya direm berarti nanti kita gunakan negatif, karena pada saat direm mobilnya berubah kecepatannya menjadi lebih lambat, seperti itu ya. Maka di sini kita gunakan yang VT sama dengan V0 ditambah A kali T, ditambah karena mobil semakin cepat. Tinggal kita kerjakan. V0 yang sudah ada yaitu 15 meter per sekon, ditambah A-nya 2 meter per sekon kuadrat, T-nya 5 sekon. Nah, tanda titik ini artinya perkalian ya. Maka kita kerjakan dulu yang perkalian ini sebelah sini. Kita tulis ulang yang ini 15 meter per sekon ditambah hasil kalinya. 2 dikali 5 hasilnya kalinya 10. Berarti di sini ada 10 meter per sekon. Kenapa Bu tinggal 10 meter per sekon? Ini kan kuadratnya di ini sama yang di sini saling meniadakan ya. Jadi sisa meter per sekon. Tinggal kita jumlahkan, maka 15 meter per sekon ditambah 10 meter per sekon didapatkan hasilnya 25 meter per sekon. Maka kecepatan akhir mobil Rian setelah dia berkendara selama 5 sekon adalah 25 meter per sekon. Jadi bertambah 10 sekon ya. Yang awalnya hanya 15 meter per sekon sekarang menjadi 25 meter per sekon. Kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Terima kasih. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Terima kasih. Kita lanjut lagi materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.